wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Aulia Fitri, NPM C1C019175. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum video pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen penghapus saya, yaitu Bapak Madani Hatta, guna memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan buku acuan Dwi Martani, penerbit Salemba. Baiklah, saya akan membahas mengenai bab 4, yaitu konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas. Ada beberapa karakteristik. Perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan atau atas bisnis yang akan diakuisisi. Yang dilakukan perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan pengakuisisian terhadap suatu perusahaan ada beberapa untuk mengakuisisi. Misalnya, jika perusahaan mengakuisisi perusahaan anak, pertimbangan yang dilakukan adalah anak. Lalu ada pertimbangan seperti reputasi yang baik dengan pelanggan, reputasi manajemen yang baik, maka ada kemungkinan perusahaan pengakuisisian memberikan atau mengeluarkan biaya akuisisi atau imbalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatat. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis secara umum: nilai strategis bisnis, kualitas manajemen, dan nilai wajar dari aset. Kemudian ada diferensial. Berdasarkan PSAK 22, diferensial harus dialokasikan yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Jadi diferensiasi atau diferensial bisa disebabkan karena dua hal. Yang ada nilai wajar dari aset yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih. Kemudian yang kedua yaitu karena goodwill bisa jadi kombinasi keduanya dan harus dilakukan analisis untuk menentukan diferensial. Diferensial itu bersifat sementara atau temporer yang jurnal eliminasi dan akan dinolkan di jurnal eliminasi kedua dan nilainya akan dialokasikan. Contohnya, ketika dialokasikan ke aset yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat, bisa ke goodwill atau kombinasi keduanya. Aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Menurut PSAK 22 tahun 2010, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi, serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Contohnya yaitu aset tak berwujud berupa paten. Ada kemungkinan saat mengakuisisi memperoleh aset berupa paten, tetapi paten ini dihasilkan perusahaan anak melalui proses secara internal. Maka secara standar suatu aset tak berwujud yang tercipta melalui proses internal tidak boleh diakui. Paten itu boleh diakui apabila paten tersebut diperoleh secara dibeli, pun hal itu sebenarnya bernilai. Selain itu, menurut PSAK 22 tahun 2010 menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Misalnya, pihak pengakuisisi atau perusahaan induk bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud berupa paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi atau perusahaan anak. Perusahaan anak tersebut tidak dapat mengakui sebab aset tak berwujud berupa paten itu dihasilkan melalui proses secara internal. Kemudian ada goodwill. Goodwill tidak diamortisasi tetapi akan dilakukan pengujian penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa telah terjadi penurunan nilai aset. Kapan terjadi penurunan nilai aset itu? Yaitu ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan atau nilai yang diperoleh kembali berdasarkan nilai mana yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangkan dibandingkan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang.
Kemudian ada pembelian dengan diskon. Akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investi. Menurut PSAK 65 revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Untuk nilai wajar konsiderasi itu sama dengan nilai akuisisi dan sama dengan imbalan yang diserahkan. Yang terakhir yaitu isu lain seputar konsolidasian. Adanya biaya transaksi terkait akuisisi dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali biaya terkait penerbitan efek. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.